Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, enak dengarnya kayak ini. Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Baik. Bapak Ibu, temanya cukup simpel, titik cukup. Titik cukup gitu ya. Nah, kira-kira apa maksudnya? Ya. Jadi kalau yang bawa HP, smartphone boleh dicatat karena nanti saya akan kasih tambahan voucher bahagia takwa ya. Ustaz ya. Mudah-mudahan ya. Jadi silahkan ditandain gitu ya. Kira-kira apa nanti yang akan ditanyain. Tidak jauh dari yang saya sampaikan tentunya. Baik. Bapak Ibu, titik cukup itu sesuatu yang simpel sebenarnya. Kalau kita berbicara soal manusia, tidak ada yang namanya manusia yang hidup di dunia ini itu tanpa diuji oleh Allah. Saya mau bertanya, apabila ada dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini, selama hidupnya tidak pernah diuji Allah, ada? Tidak pernah dikasih sakit, tidak pernah dikasih kedukaan, ya tidak pernah dikasih kemiskinan, tidak pernah dikasih yang namanya kesengsaraan, ada? Tidak ada. Kenapa? Ini sudah menjadi takdir Allah bahwa manusia dihadirkan di muka bumi ini sebagai khalifah Allah. Itu adalah tempat ujian. Dunia ini tempat ujian, Bapak Ibu. Bukan tempat kenikmatan gitu ya, tapi tempat ujian. Bagi seseorang yang sudah diberikan kenikmatan, ya ujiannya adalah kenikmatan itu. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan terhadap kenikmatan yang sudah diperoleh, termasuk harta bendanya. Ya. Hijrah. Mungkin dulu sebelumnya kita terlalu banyak terbelit dengan urusan-urusan rentenir. Jadi di dalamnya selalu ada riba. Karena kita sudah tahu bahwa hal itu tidak baik, maka kita hijrah. Hijrah dari kegelapan menuju ke terang benderang. Hijrah dari keburukan menuju ke kebaikan. Ya, dulu banyak salah, sekarang pengen soleh. Itu hijrah. Ya, salahnya banyak banget. Tapi karena kita sudah sadar, kita sudah belajar agama Islam, maka kita pengen soleh. Itu suatu hal yang wajar. Makanya kita diminta hijrah. Ya. Yang kedua, ujian. Jadi banyak sekali manusia di dunia ini itu banyak tahan akan ujian dari luar atau eksternal. Ya. Diomongin orang atau gibah misalnya, itu tahan gitu ya. Ya, padahal gibah nggak baik Bapak Ibu. Gibah itu ngomongin kejelekan orang. Kalau itu benar, ya tetap aja disebut gibah dosa. Kalau itu salah, apalagi salah, itu disebut sebagai fitnah gitu. Nggak baik. Makanya di situ ya kita tidak berbolehkan hibah. Tapi kebanyakan orang tahan karena itu ujian dari eksternal. Namun tidak semua tahan kalau itu ujian dari internal, dari keluarga kita sendiri. Ya, misalnya orang tua kita menyampaikan, nah, standar suksesnya orang di Indonesia ini kalau kamu sudah menikah dan punya rumah. Baru kerja 1 tahun, ya, udah diomongin sama orang tua. Suksesnya orang di dunia kalau kamu sudah punya rumah. Stres gak tuh orang? Baru nikah loh, 1 tahun gitu ya. Stres. Hal yang mudah apa? Kredit gitu ya. Itu hal yang paling mudah. Ada lagi yang bertanya begini orang tuanya, nah, kalau kamu dikatakan sukses, itu kalau pulang kampung bawa mobil. Stres gak anaknya? Stres. Yang ada apa? Mau beli, belum punya duit. Ya, mau jual barang gak ada aset, yang terjadi adalah hutang. Itu ujian dari dalam internal kita sendiri. Atau kita yang sudah punya anak, ya, ingin menyuruh anaknya susahnya minta ampun, itu juga ujian dari internal kita sendiri. Jadi rata-rata manusia di dunia ini, Bapak Ibu, tahan terhadap ujian dari luar, dan kadangkala justru malah dia tidak bisa tahan terhadap ujian dari dalam. Ya. Jadi setiap manusia di dunia ini pasti akan diuji oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau ini sampai terjadi, maka kita diminta untuk berdoa. Doa meminta keadaan yang terbaik. Doa yang pertama adalah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik.
Artinya adalah, wahai zat yang membolak-balikan hati kita, teguhkanlah hatiku berada di atas agamamu. Dan ini sering Bapak Ibu baca waktu sujud terakhir ya. Ya, waktu sujud terakhir. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Kemudian ditambah dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Bahwa ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Jadi ujian datang bertubi-tubi, maka kita sebagai umat muslim, umat yang beriman, maka kita diminta untuk berdoa kepada Allah dengan meminta doa yang terbaik. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah, ya, kita sadar bahwa apa yang kita sandarkan hidup kita kepada orang lain itu nothing, nggak ada artinya. Ya, kita percaya sama orang bahwa orang itu bisa membantu kita, itu udah nggak ada artinya. Disitulah baru kita terasa bahwa we are nothing, Allah is everything. Kita itu tidak ada sesuatunya, Bapak Ibu, nothing. Ya, tidak ada apa-apanya. Tapi begitu kita sadar mendapatkan banyak ujian dan kita mulai berdoa kepada Allah, maka Allah is everything. Jadi saat ini jangan sampai kita membuat diri kita kecewa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena terlalu bersandar ya kepada orang lain. Menyandarkan hidup kita kepada orang lain itu bukan hal yang baik. Tapi kita sandarkan diri kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa hidup di dunia ini memiliki barometer kemuliaan. Kalau barometer kemuliaan, ya, orang-orang yang memiliki harta, maka zaman dulu, yaitu Korun, Fir'aun, maka mereka akan menjadi orang-orang yang mulia. Kalau barometer kemuliaan itu adalah harta. Tapi pada kenyataannya tidak demikian, Bapak Ibu. Korun mati tenggelam di bumi, ditimbun hartanya semua. Fir'aun sampai saat ini masih ada tuh. Ya, saat ini masih ada itu. Muminya masih ada gitu ya. Itu sebagai wujud dan mengingatkan buat kita semua bahwa yang namanya barometer kemuliaan itu tidak terletak pada hartanya. Nah, di sini. Tapi Islam tidak diajarkan untuk miskin. Bapak Ibu, Islam tidak diajarkan untuk miskin. Di Islam itu hanya ada dua. Yang pertama kaya, yang kedua cukup. Nggak ada miskin. Makanya judul kita tadi adalah titik cukup. Bagaimana cara menentukan titik cukup kita supaya kita tidak terbawa dengan gaya hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, naik haji. Ya. Yang pertama syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi kepada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita sudah punya suri tauladan, yaitu Nabi Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu kaya atau miskin, Bapak Ibu? Kaya. Tetapi dengan kekayaan beliau memilih dengan pola hidup yang sederhana. Bahkan melamar Ibu Siti Khadijah, dulu sekian puluh onta yang kita convert ke dalam angka, kalau saat ini beliau memberikan mahar kepada Ibu Khadijah sebesar 1,2 M. Bayangin mahar 1,2 M. Ada yang mampu mahar 1,2 M? Ini menandakan bahwa Rasulullah kaya. Tetapi Rasulullah memilih hidup sederhana. Malaikat Jibril menanya, "Hai Rasulullah, kamu ingin hidup mulia dengan harta yang berkelimpahan atau kamu ingin hidup yang lain?" "Enggak, wahai malaikat. Saya ingin hidup sederhana." Itu yang ditujukan. Kenapa? Kalau sederhana, berarti dia bisa merasakan apa yang dirasakan umat-umatnya. Itu adalah hal yang dipilih oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah bisa loh memilih kaya. Tapi Rasulullah memilih hidup sederhana. Oke. Yang kedua, sholat. Sholat, Bapak Ibu, kita diajarkan sholat. Sholat itu kita diajarkan untuk melakukan yang terbaik. Karena kita pengen menghadap Allah, maka dalam sholat pun kita diminta untuk menggunakan pakaian yang terbaik. Nggak ada namanya sholat ele-elean misalnya gitu ya. Jadi karena kita mau menghadap kepada Allah, maka gunakan pakaian yang terbaik. Itu yang diajarkan Rasulullah gitu loh.
Ya, jadi kalau kita pengen yang namanya cukup dalam melakukan sholat, berarti kita melakukan sholat yang terbaik. Dalam hal berpakaian pun kita diminta untuk menggunakan yang terbaik. Itu rukun Islam yang kedua. Yang ketiga puasa. Puasa untuk sahur butuh yang namanya duit. Untuk buka puasa juga butuh yang namanya modal. Bahkan kita diajarkan sama Allah, yang namanya cukup adalah kita bisa berbagi. Bagaimana kita bisa berbagi kepada orang yang pada saat itu puasa? Karena kalau kita mampu berbagi, memberikan yang namanya sedekah, berbuka puasa kepada orang tersebut, maka seluruh pahalanya satu hari itu juga akan bisa kita miliki. Itu Allah ajarkan begitu. Nah, itu salah satu kecukupan pada saat kita menjalankan ibadah puasa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah zakat. Bapak Ibu, yang namanya zakat itu memberi apa menerima? Zakat, memberi. Lebih mulia mana, menerima atau memberi? Memberi. Itulah yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah selalu mengajarkan bahwa kita untuk selalu memberi. Baik dalam keadaan lapang ataupun keadaan yang sulit. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ngomong soal memberi, ya, tidak semua orang kaya di muka bumi ini yang punya harta, mereka diberikan hidayah untuk mau memberi. Karena yang namanya memberi dengan harta itu susah Bapak Ibu. Tidak semua orang bisa. Dikasih ratusan juta, miliaran rupiah, belum tentu dia bisa bangun masjid. Kenapa? Karena yang namanya sedekah, yang namanya kemampuan memberi, itu adalah hidayah. Jikalau Bapak Ibu hari ini sudah diberikan hidayah oleh Allah, dalam hal suka memberi, suka bersedekah, suka berzakat, jangan matikan itu. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah dipilih oleh Allah untuk terus bisa memberikan kepada orang lain. Karena kalau kita berhenti, hidayah itu dicabut oleh Allah, maka semakin lama kita akan semakin menyayangi harta kita. Yang terjadi adalah pelit medit, kikir, bakhil. Itu yang akan terjadi. Itulah yang harus dihindari, penyakit-penyakit dunia seperti itu. Jadi kalau kita sudah diberikan hidayah oleh Allah dalam hal sedekah, diringankan, diikhlaskan, teruskan. Jangan pernah diberhentikan. 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu. Seada kita terus jaga hati kita, pupuk hati kita, supaya yang namanya sedekah ini tidak pernah mati di dalam hati kita. Karena kembali lagi Bapak Ibu, ya, yang namanya orang kalau udah sayang harta, ya sayang harta, itu susah banget mengeluarkan hartanya. Kenapa? Karena seolah-olah harta yang dia miliki itu adalah punya dia, hasil kerja keras dia. Dan dia tidak sadar bahwa harta yang dia punya, itu semuanya dibantu oleh Allah. Makanya Allah tutup hatinya, Allah butakan hatinya, bahwa semangat sedekah, keikhlasan sedekah di dalam hati orang itu tidak dibukain. Tapi justru orang-orang lain yang memiliki hati yang baik, dia hidayahkan sedekah itu, sehingga orang itu mampu bersedekah, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Jadi jangan dimatikan, karena berat hidayah ini. Hidayah ini tidak semua orang punya. Ya, puluhan miliar, ratusan miliar orang belum tentu mau bikin masjid. Orang punya ratusan juta belum tentu dia mau melakukan yang namanya ibadah haji. Orang yang punya ratusan miliar belum tentu dia sanggup untuk berwakaf dan sebagainya. Tapi orang yang biasa-biasa aja, kadang-kadang dia diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa menyedekahkan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya Bapak Ibu, kita pupuk terus, ya. Zakat, haji. Ini adalah impian kita semua umat muslim. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di pagi ini, insya Allah yang belum haji, kita dipanggil oleh Allah untuk bisa melakukan ibadah haji secepatnya. Amin. Semuanya tidak ada yang mungkin, semuanya mungkin Bapak Ibu. Ya, seperti misalnya kita punya niat, saya mau bangun masjid. Mungkin nggak? Mungkin, semuanya mungkin. Impossible, I'm possible. Jadi yang tidak mungkin itu kita rubah jadi I'm possible. Itu mungkin gitu ya. Semua orang nggak tahu, karena semua orang, Allah itu udah atur jauh-jauh gitu ya. Yang tadinya kita tidak punya niat pengen bangun masjid, 10 tahun yang lalu kita diberikan rezeki oleh Allah, tiba-tiba ada orang yang tawarin tanah, mau beli tanah gitu ya. Wah, tanah buat apa? Kita nggak ingin bangun rumah nih, kita nggak punya niat seperti itu. Ternyata Allah udah tunjukkan dulu, ini tanah murah, kamu beli aja dulu. Ya, 10 tahun yang akan datang, sadarkan, oh iya, saya punya tanah, saya ada duit, insya Allah saya mau bangun masjid. Diniatkan dari awal bahwa kita ingin membangun masjid gitu ya. Sama halnya kita niatkan bahwa kita pengen haji. Berikhtiar, itu yang diajarkan Rasulullah sama kita. Selalu berikhtiar supaya kita
bisa mencapai apa yang kita inginkan. Salah satunya adalah ibadah haji, Bapak Ibu. Oke, setelah kita tahu rukun Islam dan teladan-teladannya semua, Islam itu mengajarkan kaya bukan dengan cara yang haram, Bapak Ibu. Lantas apa yang diajarkan oleh Islam? Islam itu mengajarkan yang namanya proses. Apa yang Allah lihat, kalau kita menggolkan sesuatu, mendapatkan sesuatu, yang Allah lihat adalah prosesnya. Proses dia berjibaku, proses dia tertatih-tatih, proses dia harus menangis, proses dia harus menderita, itu yang Allah lihat. Bagaimana dia punya niat, dia jalankan dengan proses-proses itu, dan dia nikmati itu proses. Sehingga dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah berputus asa. Yang dia jalankan adalah samina wa ta'na, saya jalankan. Apa yang diperintahkan, saya jalankan. Allah sangat suka prosesnya, Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang instan, sebenarnya Allah tidak terlalu suka. Karena sesuatu yang instan itu biasanya ada faktor-faktor luck yang ada di sekitar kita. Tapi yang Allah nilai adalah prosesnya. Itu yang paling penting. Nah, Bapak Ibu, sedikit penelitian. Kupu-kupu itu adalah metamorfosis sempurna. Artinya, tidak dari ulat tiba-tiba langsung berubah menjadi kupu-kupu. Dia ada prosesnya. Ya, prosesnya apa? Ini dari ulat, kemudian jadi kepompong, kemudian semakin tua, kemudian baru berubah menjadi kupu-kupu. Pertanyaan saya ke Bapak Ibu, bagaimana kalau Bapak Ibu potong prosesnya? Waktu dia sudah jadi kepompong, Bapak Ibu potong. Digunting itu, dia nempel di pohon, gunting. Gitu. Apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi dengan proses dia dari ulat berubah jadi kepompong terus mau menjadi kupu-kupu? Apa yang terjadi begitu kita potong prosesnya? Mati. Karena itu proses yang harus dijalani oleh si ulat untuk menjadi kupu-kupu. Makanya Bapak Ibu, ya jangan pernah potong prosesnya. Kalau kita sampai potong prosesnya, maka tidak ada suatu kenikmatan yang kita akan dapatkan dari keberhasilan itu. Ya, kalaupun kita sukses, tidak ada yang bisa diceritakan kepada orang lain. Dulu suksesnya seperti apa sih, gitu ya? Dulu beratnya seperti apa sih? Itu nggak ada. Jadi imah-imahnya nggak ada gitu. Itu kalau kita potong prosesnya. Makanya Allah lebih menyukai proses daripada hal-hal yang terjadi secara instan. Nah, orang-orang sukses itu rata-rata berproses, Bapak Ibu. Jadi orang-orang sukses rata-rata berproses. Dan penyebab utama mereka gagal karena mereka tidak menyukai proses. Terlalu menyukai yang namanya penundaan. Ya. Nah, penundaan ini ya yang mengakibatkan seluruh amalan-amalan baik di dunia ini itu jadi tertunda. Ya, mau melakukan hal yang baik ditunda. Mau melakukan hal itu ditunda. Mau melakukan hal yang bagus ditunda. Nah, penundaan-penundaan itu sehingga menunda proses. Nah, kalau proses itu semakin lama semakin tertunda, maka keberhasilan kita akan semakin jauh dari apa yang kita harapkan. Makanya Allah tidak suka menunda. Dan Islam juga tidak suka menunda-nunda. Gitu ya. Baik. Bapak Ibu, kegagalan berproses. Ya. Kegagalan berproses itu sebenarnya akibat dari seseorang yang memiliki mental buruk. Mental buruk itu apa sih mental buruk itu? Mental buruk itu mental yang tidak baik. Mental yang tidak baik itu apa? Mental yang tidak baik itu satu, kita pengen cepat-cepat berhasil. Kemudian sering melakukan penundaan, itu juga mental yang tidak baik. Kemudian ada penyakit juga, yaitu iri dan dengki kepada orang lain. Itu juga nggak baik. Ya. Suksesnya seseorang itu sudah ditakar oleh Allah. Kita nggak boleh iri, nggak boleh dengki. Yang harus kita lakukan apa? Bersyukur. Teman saya sukses. Tetangga saya sukses. Bos saya sukses dari saya. Semuanya udah diukur gitu ya. Yang justru ya saat ini harus kita pikirkan adalah bahwa kenikmatan atau kesuksesan itu akan menjadi ujian bagi dia. Dan kedepannya kalau kita mendapatkan kenikmatan itu juga akan menjadi ujian buat kita. Kenapa? Karena kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita peroleh di dunia ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Aidul Mizan. Bukan di surat Al-Isra ayat 11. Manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dan berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Quran Al-Isra ayat 11. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita memang tidak boleh diminta untuk tergesa-gesa. Allah sukai prosesnya, gitu ya. Kemudian cara untuk kaya, Bapak Ibu. Nah, kaitan dengan cara untuk kaya. Nah, sebenarnya titik cukup itu apa, Bapak Ibu? Ya, boleh ditandai ya, siapa tahu keluar ya. Titik cukup adalah cara kita memenuhi kebutuhan hidup kita. Bukan gaya hidup.
Gaya hidup saya dengan gaya hidup Mas Abu Bakar beda. Gaya hidup saya dengan Pak Kamto beda. Gaya hidup saya dengan gaya hidup Ustadz Dedi beda. Jadi gaya hidup ini adalah milik orang masing-masing. Karena kebutuhan orang beda-beda. Nah, yang disebut sebagai cukup adalah manakala kita mampu memenuhi kebutuhan hidup kita, jadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa adalah dia orang yang bakal beruntung. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu. Yang harus diberbagi apa? Pada saat sakit atau dalam keadaan darurat, jangan berpikir utang dulu, ya. Tapi berpikirlah bagaimana mencari solusi yang lain. Kemudian yang kedua, meskipun hutang lunas, pasti biasanya akan kepikiran, saya pengen apa lagi ya, gitu ya. Begitu dia pengen apa lagi, ujung-ujungnya adalah dia segera beresin. Begitu beres, lanjut ke masalah keluarga. Masalah keluarga apa lagi? Ada masalah lagi, kemudian dia tobat lagi, setelah masalah selesai, dia ngutang lagi. Itu muter lagi, terus. Itu yang akan membuat kita banyak masalah, Bapak Ibu. Hidup kita jadi nggak tentram gitu ya. Hidup kita jadi nggak tentram. Jadi yang harus kita lakukan saat ini adalah bagaimana cara menghadapi ujian PHK. PHK itu adalah penyakit hutang dan keluarga. Ini ujiannya luar biasa. Tidak semua orang mampu menghadapi yang namanya ujian ini. Nah, tapi Allah punya banyak cara untuk menyelesaikan. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, semoga kita diberikan oleh Allah dengan hidup yang tenang, tanpa hutang, terbebas dari riba, dan tentunya kita memiliki hidup berkah, hidup yang banyak sedekah. Jangan matikan sedekah, jangan putuskan sedekah, karena yang namanya sedekah itu adalah hidayah dari Allah dan tidak semua orang punya. Berarti Bapak Ibu akan diberikan oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan melalui sedekah. Dengan sedekah itu kita akan terus beriman kepada Allah dan semakin meningkatkan ibadah kita, ya. Jangan stop itu. Nah, Bapak Ibu, itu dari saya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat.